Ibu Wita. Malam Bu Wita, Pak Malam Bu Nurdi. Wita, Pak Nurdi. Malam Ibu Foni. Mana Ibu Foni? Mana Ibu Foni? Mana? Malam Bu. Oh, itu. Oh iya iya. Aliusnya mana? Malam. Malam Bu Pedi. Wita, Pak Nurdi. Shalom, selamat malam. Malam. Halo. Malam. Suaminya lagi sibuk ngurusin banjir ya, Fon? Baru pulang. Habis Oh, baru pulang. Kata Pak Lius, airnya cuma numpang lewat. Itu pun masih permisi sama Pak Lius. Permisi, kata gitu. Airnya numpang lewat, Bu, tapi lumpurnya tidak, Bu. Begitu, Kak. Dia menetap, Bu. Oh, Airnya doang yang lewat. iya. Hati-hati katanya malam ini juga ya. Besok, Bu. Prediksinya sih BMKG besok. Oh, besok ya. Makanya kan disuruh berjaga-jaga. Iya. Yang takut itu listrik ya. Iya. Kalau matiin itu bahaya. Tapi hebat LTD itu banjir tapi nggak kasih lampu. Iya. Padahal dia juga banjir. Shelly, Li, caranya lihat itu loh. saya kasih usul. Hujan-hujan gini jangan lagi jual itu susu kacang, tapi jual wedang jahe. Tuh. Teh Wedang mantap. jahe. Sekoteng. Ya. Saya mau bantu jual ban, Pak. Jangan. Reseller. Itu wilayah saya. Terima reseller, Pak. Saya mau alih profesi, Pak. Mau jual ikan. Ayo, sekarang ikan lagi murah, Kak? Saya mau buka PO pempek saja lah. Budi mau pakai PMP aja, Bu, katanya. Pak Budi, saya mau jadi karyawannya deh. Nggak sanggup bayar UMP. Asik. Kalau saya mau ke Pasar Remu aja bantu-bantu Ibu Rizda. Oh, ngarepin duren. Saya mau bantu Kalius saja deh. Dapat babi panggang. Saya mau bantu Ibu Rizda bersihin dapur. Nggak ada yang tulus semuanya ini berarti. Saya serius loh mau bantu. Ibu Novi yang bilang karena mau cari duren kan. Itu menghakimi ya. Doakan, Bu. Tulus loh mau bantu Ibu Ini itu Rizda. belajar dari pengalaman sebelumnya. Udah aman Bu, bentuk doa. Berkat doanya. Oh, begitu. Udah bersih, Bu. Udah. Mantap. Ibu Wita banjir nggak? Tidak, Ibu Wita. Oh, tidak. Yang kasihan itu Pak Hengki Jong itu, aduh 1 meter lebih. Waduh. Oh iya. Iya. Siapa? Pak Yang Hengki, yang Pak dikilang? Hengki suaminya Cek Kristin. Yang Iya. dikilang atau di... Bukan di Kilang, Kilo di 10. Wif, perumahan Wif. Perumahan WIF. Oh. Gila, Itu kan di sampingnya ada kali. Pokoknya di daerah belakang-belakangnya. Belakangnya Anteng. Jupiter sana. Iya, iya. Oh, berarti Pak Alexander lo? Hampir. aman. Juga. Hampir katanya. Tuh, depan. Di depan rumah aja, nggak masuk. Kalau Ibu Marta aman di gunung. Aduh, kalau Ibu Marta banjir kita bagaimana, Bu? Iya, betul. Kalau Richard iya. Nah, makanya berarti zaman sekarang tuh tiap rumah harus ada ban dalam 1. Toh? Jualan. Di rumah Inovi, ban dalam. Open order Jadi kan? harus beli di Gading Semai ya. Iya. Sama seperti di rumah harus ada itu toh, tabung pemadam. Nah, itu safety. Tidak boleh kah? Tiap rumah ada susu kedelai. Kalau lagi banjir orang nggak pikirin itu. Supaya kuat menyapu. Kuat menyapu. Sekarang harus sedia perahu karet masing-masing rumah.
Ya. Perahu karet mahal, udah Sama Bandalam aja. mending Mandalam murah ekonomi. Murah Fungsinya sama. makanya. Ibadah pakai itu. Kita agak jauh-jauhan toh. Jaga jarak. Ah, Oke, Ban. ada ibadah. Ibadah di laut. Mungkin dia ibadah. Malam Pak Wong. Malam Pak Wong. Malam. Kondisi Gang Nenen bagaimana, Pak? Aman Hah? kah? Gang Nenen aman? Aman, aman. Ibu Ona aman nggak Ibu Ona? Iya, Ibu Ona. Aman Pak Edi. Ya, Oh, syukur. Salahkan kok. Tidak. Saya kan bilang kan kalau ribuan di Yongki, Di Emi, selamat malam. Rumah Pak Roy berarti aman ya Bu? Pak Roy Mami Tanda. Pak Roy masuk. Oh, Malam Indomarta. Jangan apa itu tuh dia. juga Ibu. Malam semua. Saya keluar. Malam. Rin. Dia langsung udah kasih siar. Malam Pak Teo. Shalom, selamat malam semua. Malam Pak Teo. Ya, malam semua Pak Les, Ya. Pak Tio. Ya, malam. Malam Pak Semi. Papanya Kathleen Kimberly. Belum itu. Belum dah. Masa? Udah tuh. Kenapa Bapak start video? Oh, start video. Sana. Oh, Pak Wong, Kathleen sana. Selamat malam, Ibu Bendahara. Tidak dengar. Belum pakai itu Ibu Bendahara. Oh, Kok Pak Budi ada dua di dalam? Iya, yang satu karena gambarnya Oh, yang ini. satu yang tidak ada gambar itu saya pakai laptop. Cuman yang nggak kan kameranya kan gelap, Pak. Jadi saya pakai dua. Ya kalau yang ini saya bisa lihat semuanya toh. Yang pakai laptop soalnya gelap sekali, benar-benar hitam, nggak bisa lihat. Oh, belum koneksi yang kemarin Pak ya? Belum, Yang Pak. dari HP? Belum. Oh, belum. makanya Pak Rani dia mau beli HP baru tuh. Laptop, Eh. Pak. Tab ya.
Ya, Bapak Ibu, sudah jam 7, kita akan segera memulai ibadah gabungan Komisi Pria dan Wanita kita. Minta tolong Pak Wil siap-siap jadi host, lalu Pak Budi silakan untuk memimpin. Mari kita mulai, silakan Pak Budi. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah mungkin yang sedang kita hadapi, Tuhan masih izinkan kita untuk bertemu, walaupun tidak secara langsung, tapi saya percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa diberi kesempatan untuk malam hari ini sama-sama ibadah gabungan Komisi Pria dan Komisi Wanita. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita naikkan satu pujian, Ku datang dalam hadirat-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Dan berseru, ku datang dalam hadirat, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur, nyanyikan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Allah semesta alam. Kudus,
Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi. Lagi Bapak Ibu nyanyikan kudus. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Sambut kehadirannya Bapak Ibu saudaraku. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu ya Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu.
kudus, kuduslah Tuhan. Dan layak untuk dipuji. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, sehingga kami dan seisi rumah kami menyembah Tuhan, bahkan seisi kota kami, seluruh bangsa kami, bahkan surga dan bumi seluruhnya menyembah Tuhan, karena Allah yang kudus, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan, kalau di tengah aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh berkumpul, saling bertatap walaupun secara online. Kami percaya ini semua juga karena kemurahan dan kebaikan Tuhan buat kami. Kami bisa sehat, kami kuat, tidak ada satu halangan apapun untuk kami boleh menyembah Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami lebih lanjut memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jaringan internet kami Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh lancar. Terima kasih teman-teman kami juga Tuhan, yang lain yang mungkin belum bergabung, karena Tuhan boleh ketuk hati mereka untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa dalam masa pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir, mau tidak mau kita harus tetap stay at home, work from home, dan mungkin pray at home. Dan dalam perspektif ilmu pengetahuan bahwa virus hanya dapat dilawan oleh antivirus ditambah sistem kekebalan tubuh. Dan tidak ada perang terbuka antara manusia dengan makhluk mikro yang sangat kecil ini yang bisa dimenangkan oleh manusia, sekalipun kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang hebat. Nah, oleh sebab itu, mari kita menjadi bijak dan jangan bodoh untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah dan WHO agar tetap membatasi kegiatan di luar rumah dan lebih banyak mengalah untuk tinggal di dalam rumah. Percayalah bahwa tidak ada pesta yang tidak akan berakhir, demikian juga dengan pandemi ini pasti akan berakhir. Mari kita tetap pandang Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan dan kita tetap pandang salib yang akan memberi kita hidup dan kemenangan. Mari kita naikkan pujian karena salib-Mu. Jiwaku
Bagi orang dunia mungkin salib adalah lambang kekalahan, salib adalah akhir dari segalanya. Tetapi kita yang percaya, ketika kita pandang salib, maka kita lihat satu pengharapan. Ketika kita pandang salib, dosa kita sudah ditanggung. Dan biarlah pengharapan kita akan terus tertuju kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mati untuk saudara dan saya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Sebelumnya kita naikkan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli tegakkan soalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkan ku sendiri. Sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri. Sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Ya Tuhan, kami tahu bahwa banyak hal di dalam hidup kami, kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak semuanya dapat kami mengerti. Tetapi kami mau belajar untuk dapat mempercayai Engkau, bahwa Engkau peduli, Engkau mengerti apa yang kami alami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah iman kami makin dikuatkan, makin diteguhkan, dan kami sama sekali tidak meragukan tentang kepedulian Tuhan terhadap kami, tentang kuasa Tuhan yang sanggup menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengerjakan bagian kami, yaitu duduk diam belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari nanti, itu sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Sungguh-sungguh menjadi satu pegangan dalam hidup kami. Dan kami dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu.
Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Dan terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab surat 1 Petrus yang pertama. Surat 1 Petrus yang pertama. Ya, renungan malam hari ini saya beri judul Jangan Bodoh. Kita akan baca bagian demi bagian di dalam surat 1 Petrus ini, mulai dari ayat pertama nanti sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus untuk orang-orang pendatang yang ada di Pontius, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, itu dapat kita lihat ya di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, jemaah sekalian, para pendatang ini adalah orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai wilayah oleh karena penganiayaan yang mereka alami. Jadi Petrus sementara menulis surat kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah-daerah yang disebutkan di dalam ayat pertama tadi, oleh karena penganiayaan yang mereka alami, oleh karena iman mereka kepada Kristus. Lalu kita lihat di dalam ayat ketiga dan ayat ke-9, Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah menerima kasih karunia Allah, yaitu karya keselamatan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Ayat 6, ayat 3 kita baca dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu karya keselamatan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Lalu di ayat 6, Petrus mengatakan, bergembiralah, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, di ayat yang ke-9. Nah, saudara, Petrus perlu mengingatkan kepada orang-orang Kristen pendatang ini yang tersebar di berbagai daerah ini, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Petrus ingin mengingatkan mereka dan mengajak mereka bergembira. Kenapa? Karena ternyata di dalam daerah ketika mereka tersebar, mereka juga tidak lepas dari penderitaan. Ada pencobaan-pencobaan juga yang mereka hadapi. Sehingga Petrus katakan, nggak apa-apa, kamu bergembiralah. Karena kamu sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tidak apa-apa kamu menderita oleh karena berbagai-bagai pencobaan saat ini. Nah, setelah itu, Petrus menasihati mereka. Di dalam ayat 13 sampai 15. Sebab itu,
Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setelah Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Lalu bergembiralah. Kalau saat ini juga kamu harus mengalami berbagai pencobaan, nggak apa-apa, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu kamu telah mendapat bagian di dalam kekekalan bersama Allah nanti. Oleh karena itu, Petrus katakan, siapkan akar budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini, kita akan konsen, kita akan memusatkan pembahasan kita di ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kamu ini loh, sudah menerima bagian yang kekal bersama dengan Tuhan nanti. Oleh karena itu, ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu pada waktu kebodohan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari kata hawa nafsu, maka dia memakai kata epitumania. Ya, yang artinya nafsu, keinginan, hawa nafsu, keinginan yang dilarang. Nah, itu artinya hawa nafsu, epitumia. Nah, kalau bentuk-bentuk atau contoh-contoh hawa nafsu, keinginan yang dilarang, itu pesta pora, kemabukan, nafsu seks, cinta uang, mengejar kenikmatan hidup, mengejar hal-hal yang berkaitan dengan kesombongan dan keangkuhan hidup, prestise, seperti kepemilikan atau jabatan, keinginan-keinginan yang berdosa lainnya, keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Lalu, kata kebodohan, dia memakai kata agnoia, yang berarti bodoh, kurang pengetahuan, ketidakpedulian. Jadi sesungguhnya Petrus ingin berkata kepada orang-orang Kristen, para pendatang itu yang tersebar di daerah yang disebut di dalam ayat yang pertama itu. Dia ingin katakan seperti ini. Hei kamu orang yang sudah diselamatkan. Kamu sudah menerima kasih karunia karya keselamatan Tuhan Yesus di dalam dirimu. Kamu akan sudah mendapat bagian kekekalan bersama dengan Allah nanti. Sekalipun sekarang kamu harus menderita oleh pada berbagai pencobaan, bergembiralah, tidak apa-apa. Oleh karena itu, sekarang jangan bodoh. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Dulu hidupmu dikuasai oleh hawa nafsu. Kamu bodoh, kamu tidak peduli, sehingga kamu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Orientasi hidupmu adalah untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu lakukan itu di dalam kebodohan, di dalam ketidakpedulian. Tetapi sekarang saya ingin ingatkan kepada kamu. Kamu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kamu sudah mendapat bagian di dalam kekekalan. Saya tahu kamu sementara menderita oleh karena berbagai pencobaan. Bergembiralah, tidak apa-apa. Dan kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak menuruti hawa nafsu ketika seperti kamu melakukannya di dalam
kebodohan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, status mereka sekarang adalah sebagai orang percaya. Mereka telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka telah mengenal Kristus dan kebenarannya. Mereka telah memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Mereka telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Mereka telah ditebus dari cara hidup yang lama. Oleh karena itu mereka tidak boleh hidup seperti dulu lagi. Mereka tidak boleh lagi hidup di dalam hawa nafsu ketika mereka dalam kebodohan. Mereka tidak boleh bodoh lagi. Oleh karena mereka sudah ditebus. Nah, sebenarnya kehidupan orang percaya pada waktu itu merupakan cermin bagi kehidupan kita sekarang ini. Kita yang hidup sekarang ini juga adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Kita sudah mengenal kebenaran, kita tahu apa itu dosa, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Itulah sebabnya, seperti para pendatang itu, orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah itu, diminta oleh Petrus untuk tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu ketika dalam kebodohan. Demikian kita juga saat ini. Diminta oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita sekarang ada orang-orang yang sudah ditebus, sudah mendapat bagian di dalam kekekalan. Kita tidak boleh bodoh lagi. Kita tidak boleh lagi hidup menuruti hawa nafsu seperti ketika kita belum mengenal Kristus. Tetapi masalahnya adalah masih saja ada banyak orang Kristen yang hidup di dalam kebodohan. Masih banyak saja orang Kristen yang hidup di dalam kebodohan. Kenapa saya katakan begini? Ketika awal-awal terjadinya pandemi COVID-19, banyak orang mulai sadar bahwa hidup ini rapuh. Keadaan manusia sebenarnya dibayang-bayangi oleh maut. Kemudian banyak orang mulai mencari Tuhan. Doa-doa dinaikkan kepada Tuhan. Banyak orang yang memposting hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Percakapan-percakapan mulai diwarnai dengan tema tentang Tuhan. Banyak orang mengakui bahwa semuanya sia-sia, tidak ada jaminan, tidak ada yang dapat diandalkan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, ketika manusia mulai terbiasa dengan pandemi ini, secara berangsur-angsur nama Tuhan mulai hilang dari percakapan. Orang-orang mulai memasuki kehidupan yang normal, yang sebenarnya bukan normal dalam arti sebenarnya. Dan manusia kembali tenggelam di dalam rutinitas kehidupannya. Seperti biasanya, dunia sekarang menjadi di ke depan lagi, dan Tuhan di belakang. Artinya Tuhan kembali dilupakan, tidak seperti pada awal-awal pandemi COVID ini. Banyak orang Kristen kembali ke laptop, kembali hidup dalam kebodohan. Kembali melakukan rupa-rupa percabulan, pornografi, masturbasi, pikiran-pikiran yang cabur dan kotor, seks bebas. Pada ketika awal pandemi, begitu gentar kita menghadapi pandemi ini. Kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan memang mengakui bahwa hanya Tuhan saja
Tapi berjalannya waktu kita melupakan Tuhan. Kita kembali kepada rutinitas kita, kepada keberdosaan kita. Kita kembali menjalani hidup ini di The dalam Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Coba lihat. Sekarang orang sudah jarang membahas tentang Tuhan lagi. Setelah sekian lama terjadi pandemi ini. Orang kembali mengejar kenikmatan hidup. Mengharapkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sehingga dapat memenuhi semua tuntutan hawa nafsu daging. Padahal waktu awal terjadinya pandemi ini, bicara semuanya sia-sia, tidak ada jaminan. Cukup sudah, saya mau cari Tuhan. Tapi sekarang, fenomena yang terjadi, orang kembali mengejar kenikmatan hidup dan melupakan Tuhan. Hidup dalam gaya hedon. Tergila-gila kepada gaya hidup mewah, memuaskan keinginan mata dan keinginan daging, mengejar ini dan mengejar itu supaya happy dan enjoy. Menganggap materi adalah sumber kebahagiaan hidup sehingga tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani. Ini fenomena. Lalu kembali egois lagi, hanya memikirkan hidupnya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tidak punya belas kasihan, tidak memiliki simpati dengan kehidupan orang lain. Tidak memikirkan keadaan orang lain, yang penting saya hidup. Sombong, angku, harga diri tinggi, mudah tersinggung, pemarah, tidak dapat mengendalikan diri. Kembali menjadi ahli dalam bersandiwara, menggunakan topeng, dan mengampilkan kebaikan yang palsu. Orang kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali kepada kebodohan. Tidak seperti pada awal-awal pandemi. Mengakui hanya Tuhan saja. Kita perlu Tuhan. Harus cari Tuhan. Tapi sekarang, fenomena menunjukkan kepada kita, orang mulai kembali kepada kebodohannya. Dan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Kamu sudah ditebus, kamu mendapat bagian yang kekal bersama dengan Allah di surga. Seharusnya kamu nggak boleh bodoh lagi. Dulu kamu hidup di dalam kebodohan menuruti hawa nafsu daging. Sekarang harusnya jangan bodoh lagi. Tapi memang manusia itu pada dasarnya bodoh. Bodoh. Gampang ditipu, disesatkan oleh si iblis dengan berbagai tipu muslihatnya. Manusia itu lemah. Sulit untuk menang terhadap serangan si iblis. Gampang keok. Makanya Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala, kita adalah domba. Kita digambarkan sebagai domba karena domba itu karakteristiknya itu dia lemah. Dia bodoh, dungu. Sehingga dia perlu gembala. Dia gampang tersesat. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Gampang dibantai. Coba lihat manusia yang pertama, Hawa. Bukankah dia adalah pribadi yang bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung? Bukankah dia menikmati pemeliharaan Allah di dalam Taman Eden? Bukankah dia memiliki semua yang dia butuhkan hidup sebagai manusia yang dipelihara oleh Allah?
Tetapi, coba lihat, dia kenal Allah begitu lama. Iblis yang dalam rupa ular itu hanya datang seketika bertemu dengan dia dengan waktu yang tidak lama. Hawa, keok. Hawa begitu mudah ditipu. Kalau kau makan buah ini, kau tidak akan mati, tetapi kamu akan menyerupai Allah. Langsung percaya. Padahal baru kenal dengan si ular itu. Itulah kita. Manusia. Yang kecenderungannya bodoh. Kecenderungannya mau hidup menuruti hawa nafsu. Ketika dalam kebodohan, ketika belum mengenal Tuhan, ketika belum mengenal kebenaran Tuhan. Nah, Petrus mengingatkan kepada para pendatang itu, jangan lagi. Tidak boleh, jangan lagi. Kamu sudah menerima kasih karunia keselamatan jiwamu. Kamu akan mendapat bagian kekal bersama dengan Allah. Kamu mengenal Allah, kamu mengenal kebenarannya. Jangan bodoh lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 13, Petrus katakan begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Artinya kamu jangan bodoh lagi, jangan menuruti hawa nafsu. Nah, kamu harus betul-betul siapkan akal budimu. Siapkan cara berpikirmu untuk menghadapi situasi yang penuh dengan cobaan dan godaan itu. Berpikirlah objektif sesuai dengan kebenaran yang engkau pahami. Betul-betul jangan bodoh lagi, jangan mau disesatkan lagi oleh si jahat. Jangan biarkan si jahat memasukkan hal-hal yang jahat dan sia-sia di dalam pikiranmu sehingga engkau berbuat hal-hal yang bodoh lagi seperti dulu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau pelajari menguasai hati dan pikiranmu dan bertindaklah sesuai dengan kebenaran tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin katakan situasi pandemi saat ini mengakibatkan banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Kita lihat Jokowi sudah mulai teriak-teriak. Pertama-tama pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi hanya minus 2-3%. Lalu diperbaiki menjadi minus 5%. Minggu lalu Jokowi bilang itu diprediksi bisa minus 7-8%. Sehingga dia sungguh-sungguh menginstruksikan kepada para menterinya untuk membelanjakan anggaran yang ada. Karena tidak bisa mengharapkan investasi dan sebagainya. Untuk menolong ekonomi Indonesia supaya tidak minus terlalu dalam. Nah, pertumbuhan ekonomi yang minus itu pasti akan mempengaruhi penghasilan dan pendapatan kita. Dan saya tahu banyak jemaat sementara juga mengalami masalah ekonomi pada saat pandemi ini. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, pergunakan, siapkan akal budi kita. Jangan bodoh, jangan disesatkan oleh si jahat, oleh karena situasi sulit yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini. Kenapa? Karena penderitaan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi bisa membuat kita kehilangan iman. Kalau kita nggak siapkan akal budi kita dengan baik. Kita akan mengurangi kebodohan-kebodohan kita dan menuruti hawa nafsu kita. Saya kasih contoh. Saat-saat seperti ini, kita betul-betul harus memanage uang kita dengan baik. Tahu apa yang harus dibelanjakan, apa yang tidak boleh dibelanjakan. Bahkan,
di tengah-tengah situasi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Kebutuhan hidup anak-anak kita, orang tua kita, mungkin kita akan melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan tambahan penghasilan. Itu baik, itu betul. Tetapi jangan sampai kita disesatkan. Kita nggak pakai akal budi kita. Disesatkan dalam hal orientasi kita pada akhirnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kita lupa bahwa Allah tahu keadaan kita. Kita lupa bahwa Allah mengerti keadaan kita. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita menghadapi sesuatu di luar kemampuan kita. Akhirnya kita disesatkan, kita jadi bodoh. Jam-jam ibadah, kita nggak ikut. Kita sibuk mempersiapkan, melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan kita. Kita tidak lagi saat teduh, tidak lagi berdoa karena kita sepertinya kehilangan waktu. Kita harus mengerjakan sesuatu lagi untuk menambah penghasilan kita. Bahkan, sampai kita bisa melukai orang lain. Oleh karena berebutan sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Hati-hati. Jangan bodoh, jangan mau disesatkan. Siapkan akal budimu. Ingat semua firman Tuhan yang telah didengar oleh engkau, yang telah dipahami oleh engkau. Betul. Kita harus lebih kerja, lebih keras. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Kalau toko kita sepi, mungkin kita harus buka PO makanan atau apa saja. Betul, saya dukung. Tetapi jangan sampai karena itu engkau menjadi bodoh karena disesatkan oleh iblis. Petrus katakan, siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu. Harus bisa memilah. Harus cerdik. Harus pintar. Tahu mana yang menjadi prioritas. Mana yang tidak bisa tergantikan. Pakai akal budimu. Lalu Petrus lanjutkan lagi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Kamu sungguh-sungguh harus dalam keadaan terjaga, sadar, siap-siap. Kita tidak boleh lengah dengan semua situasi yang kita hadapi. Kita tidak boleh memandang remeh godaan dan semua sistem dunia yang ada di sekitar kita. Karena semua itu dapat memikat dan menyeret kita untuk hidup di dalam kebodohan lagi. Harus waspada. Jangan terlena. Pakai akal budimu, waspada. Saudara, saya tiap-tiap hari berdoa. Meminta Tuhan memampukan saya untuk menjadi prajurit yang militan. Kenapa? Itu sangat diperlukan. Prajurit itu dia harus bisa menjaga teritorial wilayahnya agar tidak dimasukin oleh musuh. Kita sungguh-sungguh harus waspada, berdiri sebagai seorang prajurit yang selalu siap siaga menjaga teritorial kita agar tidak dimasuki oleh musuh. Kita punya kelemahan, kekurangan. Kita harus memberi perhatian yang sungguh untuk hal-hal seperti itu, waspada.
supaya kita jangan bodoh menuruti hawa nafsu kita. Karena iblis tetap menyerang kita. Dan dia terus berjuang untuk menjatuhkan kita. Dikatakan sebagai singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lalu Petrus katakan lagi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Petrus katakan kepada mereka, kamu sudah menerima kasih karunia keselamatan jiwamu. Kamu sudah mendapat bagian yang kekal bersama dengan Tuhan nanti. Sekarang, sekalipun kamu ada di dalam pencobaan, bergembiralah. Pakai akal budimu, waspadalah, jangan bodoh lagi menuruti hawa nafsumu. Seperti dulu sebelum engkau mendengar Kristus, sekarang jangan lagi. Letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia yang telah engkau terima itu. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Jadikan kasih karunia itu sebagai landasan untuk membangun hidup yang kudus di dalam Tuhan. Letakkan pengharapanmu atas kasih karunia. Saudara, secara keseluruhan situasi pandemi ini membuat kita tidak nyaman. Dalam tanda kutip, kita menderita. Ada yang secara nyata menderita secara finance, tapi secara keseluruhan hidup, di tengah-tengah pandemi ini kita menderita. Pergerakan kita terbatas, ibadah kita juga terbatas. Petrus mengingatkan mereka, kamu ada dalam pencobaan, kamu juga dalam penderitaan. Tidak apa-apa, letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia itu. Artinya apa? Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepadamu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu harganya mahal lewat penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu sudah diberikan kepadamu. Sekarang dalam keadaan engkau dicobai dalam penderitaanmu, letakkan pengharapanmu atas kasih karunia itu. Bahwa yang terbaik sudah Tuhan berikan. Dia tahu bagaimana memeliharamu, dia tahu bagaimana menolongmu. Jangan kau bodoh. Jangan kau disesatkan di tengah-tengah situasi pencobaan, di tengah situasi penderitaan. Akhirnya kamu terseret lagi di dalam kebodohanmu menuruti hawa nafsu. Seakan-akan Tuhan tidak peduli yang pada akhirnya engkau harus berbuat sesuatu di dalam keberdosaan, kebodohanmu untuk mencukupi kebutuhan hidupmu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Letakkan pengharapan atas kasih karuniamu. Lihat loh, dia sampai mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanmu. Itu berarti dia peduli kepadamu. Jangan bodoh. Tetapi, seandainya pada akhirnya Tuhan izinkan kita tetap ada di dalam penderitaan dan kita mati di dalam penderitaan juga tidak apa-apa. Letakkan pengharapanmu atas kasih karunia karena yang terpenting adalah kehidupan kekekalan nanti. Itu yang terpenting. Jangan sampai engkau ingin hidup tapi engkau kehilangan nyawamu. Itulah yang Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan beribadah, tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku itu. Ini artinya letakkan pengharapan atas kasih karunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup sebagai anak-anak yang taat, yang tidak memberontak, yang dengan patuh mengikuti kehendak Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Karena kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Jangan lagi hidup menuruti hawa nafsu ketika pada waktu kebodohan. Jangan bodoh lagi. Jangan mau ditipu lagi. Jangan mau kalah dengan si jahat, dengan sistem dunia yang jahat, dengan kedagingan kita, dengan hawa nafsu kita. Tapi letakkanlah pengharapan atas kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Saya yakin semua kita akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi situasi-situasi yang sulit di tengah pandemi ini. Saya yakin ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita belajar taat kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk tidak mengurangi kebodohan-kebodohan kita. Seperti ketika kita belum mengenal Tuhan, hidup menuruti hawa nafsu daging kita. Saya percaya kita akan dimampukan. Jangan bodoh. Saya mengulangi kesaksian. Saya tahu bukan mudah, tapi saya ingin bersaksi dan mungkin jemaat sudah tahu. Ya. Cerita ketika mau buat paspor. Ya, kita dipimpong, disuruh ke sana ke sini, siapin surat ini, surat itu. Tujuannya sebenarnya ya ingin kita memberi sesuatu. Tapi saya dengan Ibu Chen tetap pada prinsip. Kami tidak akan melakukan itu. Nggak akan. Dapat paspor, syukur. Enggak syukur, kami tahu itu yang terbaik. Berhari-hari kami dipimpong hampir 2 minggu. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkarya. Bahwa menurut Tuhan kami baik untuk mendapatkan paspor karena kami diizinkan Tuhan untuk pergi ke luar negeri dan melayani di sana. Setelah 2 minggu dipimpong, hari terakhir itu saya sudah ngomong sama Ibu Cheng, saya yang turun. Biar saya yang bicara sama dia, jangan begitu. Tapi Tuhan mencegah saya. Ternyata ketika saya parkir mobil, ada pejabat di sana yang ketemu kami dan kenal kami. Langsung dia yang urusin. Sebenarnya kami kenal pejabat ini. Kami tahu, kami bisa telepon dia minta tolong, tapi kami nggak mau. Kami tetap melewati jalur. Artinya apa? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu. Kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, belajar taat. Tuhan akan memampukan kita. Untuk tidak hidup di dalam kebodohan, menuruti hawa nafsu seperti kita belum mengenal Tuhan. Letakkanlah pengharapan kita atas kasih karunia itu. Karena itu yang terpenting. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami diingatkan oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu.
supaya kami tidak mengulangi kebodohan kami, seperti ketika kami belum mengenal Engkau. Saat ini, keselamatan jiwa telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hidup bersama dengan Engkau di kekekalan nanti sudah menjadi milik kami. Engkau sudah kerjakan itu bagi kami di atas kayu salib. Dan biarlah kami meletakkan pengharapan kami di atas kasih karunia ini. Kami siapkan akar budi kami selalu waspada. Dan kami mau belajar hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Engkau. Sehingga kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami tidak sia-sia. Dan kami, ketika menjalani hidup ini, sungguh-sungguh tidak akan lagi mengulangi kebodohan kami yang akan mendatangkan kerugian di dalam hidup kami. Tetapi mata kami terus tertuju kepada Engkau, tertuju kepada surga, tempat di mana kami akan selamanya di sana. Dan kami tahu bahwa hari lepas hari, kami terus digoda, kami terus ditipu, kami terus diperdaya dengan segala tipu muslihat dari si jahat, dengan sistem dunia dan keinginan daging kami. Tapi malam hari ini kami berdoa. Tuhan, kami tidak mau bodoh lagi. Dan memohon kekuatan Tuhan menopang kami. Dan mampukan kami menjadi prajurit, berdiri sebagai seorang prajurit yang kuat untuk menjaga teritorial kami. Sehingga tidak dimasukin oleh musuh. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami, Engkau yang paling tahu kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Berkaryalah ya Tuhan, yang kami rindu mendapati makin hari kami makin indah di dalam pandangan-Mu. Dan inilah yang merupakan perjuangan kami. Berkati jemaat-Mu dengan segala kondisi yang ada. Engkau memberikan penghiburan ketika mereka butuhkan. Engkau memberikan kekuatan ketika mereka lemah. Ketika kaki mereka mulai goyah, Engkau topang mereka. Engkau yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran jemaat-Mu. Dan mereka terus bergerak maju di dalam menjalani kehidupan mereka. Tuhan tolong. Ya, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Tidak ada satupun dari jemaat yang terpapar virus corona. Kami berterima kasih dan memuji Tuhan. Lalu kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang terkena banjir tadi malam. Tuhan anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk menghadapi situasi yang ada. Biar mereka tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Ini kami ya Tuhan. Kami terus mau belajar untuk mengenal Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu. Yang kami ingin menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Sebab kami tahu, untuk itulah keberadaan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menutup ibadah Komisi Pria dan Wanita malam hari ini. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Ya, tetap maju terus di dalam Tuhan. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya,
Kita menikmati persekutuan kita sebagai satu keluarga Allah. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua senang. Mari kita berbagi hidup satu dengan yang lain. Maju bersama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi 2 minggu ke depan. Terima kasih. Pak Budi, kenapa kok ada begitu? Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Oh ya, semua langsung keluar. Siapa yang sisa? Ayo. Oke, dadah. Dah, selamat malam. Dadah. Malam semua. Salam semuanya. Selamat malam. Pak Budi. Tidak mau tanya apa. Apa kau panggil saya? Kau mau ajak saya makan kah? Saya baru mau bilang. Bagaimana keadaan Kota Sorong? Aman, Pak. Aman ya? Banjir, Pak, banjir. Tadi pagi baru lihat. Itu yang Iya, udah live tuh biasa. pasti ketahuan, nggak punya IndiHome. Kayaknya banjirnya lur. Banjir. Kapan peresmian sel? Sabtu ya. Buka opening. Opening iya, Soft atau grand sudah ini? Oke. Soft opening apa? Soft opening apa grand opening? Langsung buka tanggal 25. Langsung buka tanggal Siap. 25. Jam berapa? Alam Kudus Saya mau puasa dulu. Dulu. Dapat free produk kan? Tapi makan kedua bayar. Kan tester toh. Beres itu. Gampang itu. Kalau tester tuh saya bisa bayar, tapi makan kedua double. Bayar Kalau double. Ibu Bendahara itu gampang itu sama Parani ya. Tester pasti lewat dulu dari Gratis, Pak. Tester bayar. Kalau Pak Budi bayar lah. Tuh, Nana. Halo, Nana. Mana Nana? Wih, itu Celeni Bahalai, mana Matthew? Oh, Namanya Matthew tuh. Halo. Nana. Oh, Nana. Namanya Matthew. Koko Matthew mana? Ada di kamar. Oh, Koko Matthew ada di kamar. Ya. Nanti Pak Budi tuh. Aili. Kok udah tahu itu mamanya Cici Meme. Halo. Halo. Meme. Oh, Meceing. Siapa mau Cici Meme? Ayam. Hari Sabtu tanggal 25 mau dibuka. Lantai 3 itu sel. Iya, lantai 3. Aduh, Fun Station ini nggak tahu kapan dia buka Masih tutup toh? Wali kota belum kasih. Ya, belum kasih. Kenapa sih emang? Nggak boleh. Oh, Tempatnya tuh loh, pencet-pencet tempat umum toh, mainannya. lagian kalau anak-anak seumur Nana dia mana bisa tahu mana boleh pegang, mana tidak boleh pegang ya. Nggak yakin juga kan? Wih, Justin macam artis Korea. Justin. Iya. Ada Justin. Opa. Justin Bieber kan. Butuh promosi. Rambutnya mau saya, rambutnya. Ciaca. Kayak poni lempar gitu ya. Sudah jadi opa. Hasil guntingannya. yang penting. Mana mukanya tuh si kau? Cece mana kok Cece? Iya yang muncul. Jangan kau ganggu ownerku itu ownerku. Wah, siap. Gimana omset sudah naik kan? Jaringan. Cocok, Kak. Oke, saya permisi dulu Bapak Ibu. Saya harus live. Oke, Bapak Ibu juga semuanya. Terima kasih. Ketemu lagi. Tuhan berkati sampai bertemu. Sampai ketemu. Dadah. Tuhan berkati semuanya. Dadah Pak. Hati-hati di sana. Ya, terima kasih. Hati-hati, Di Sorong juga hati-hati. Lagi banjir dan hujan nih. Iya Pak. Ayo. Ya, soalnya